Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Jumpa lagi dengan saya Pendeta Yunus Timo dalam ibadah Rock Ruteng pagi hari ini. Tidak terasa kita sudah ada di bulan Juli dan ini minggu pertama. Siapkan hati saudara untuk Anda diberkati, dikuatkan, bahkan ditopang oleh Tuhan. Sebab hanya dengan Tuhan saja kita menjadi kuat, hanya dengan Tuhan saja kamu pasti melihat ada mujizat di sana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, tidak terasa ini kita sudah masuk pada musim berikutnya, yaitu yang kita sebut menjadi pria dewasa atau the man. Nah, ketika kita menjadi pria dewasa, kita telah melewati tema bulan yang kemarin kita bicara tentang the young man atau orang muda. Jadi ini kita sudah masuk pada triwulan yang ketiga, yaitu bulan Juni, Agustus, September. Kita mulai dari children, kemudian young men, dan hari ini kita bicara tentang men. Oleh karena itu, tema 3 bulanan kita ini sangat memberikan kepada kita gambaran bahwa pertumbuhan rohani daripada setiap jemaat Tuhan, pertumbuhan secara fisik pun demikian. Yaitu kita mulai dari masa kanak-kanak, masa pemuda remaja, kemudian kita menjadi dewasa penuh. Nah, di khususnya bulan Juli ini kita akan bicara tentang pria dewasa atau laki-laki dewasa yang kita sebut sebagai men. Nah, kita sama-sama telah bergerak dari children to young men dan men. Artinya dari anak-anak menjadi orang muda, kemudian kita menjadi dewasa. Ini sebuah perjalanan yang progres, yang tentu dialami di dalam setiap kehidupan saudara dan saya. Nah, khusus di bulan Juli ini kita akan bicara tentang kekuatan atau strong. Orang dewasa itu saya mau bilang begini, saudara kekasih Tuhan sekalian, memiliki perbedaan yang signifikan ketika dibandingkan dia waktu masih anak-anak ataupun ketika dia jadi pemuda, remaja dan pemuda. Dan saya mau bilang Tuhan paling suka atau Tuhan senang sekali untuk memakai orang-orang yang memiliki kepribadian dewasa. Jadi artinya bahwa dewasa itu bukan soal umur, dewasa itu bukan soal berapa jauh saudara telah berjalan, tetapi dewasa itu berbicara tentang kematangan. Garis bawahi kata kematangan. Sehingga hari ini kita cuma mau bicara tentang kematangan yang mesti dialami oleh saudara, oleh saya sebagai gereja Tuhan. Kita tidak bisa lagi sebagai anak-anak, kita tidak bisa lagi menjadi young man, tapi sekarang kamu mesti menjadi orang yang dewasa, yang punya pengertian, yaitu dia sudah matang. Segala sesuatu yang matang itu pasti mendatangkan kebaikan bagi kehidupan saudara. Oleh karena itu mari sama-sama kita buka dulu 1 Korintus pasal yang ke-16 ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. 1 Korintus 16 ayat yang ke-13 dan 14, demikian bunyi firman Tuhan. Berjaga-jagalah, berdirilah dengan teguh dan dalam iman, bersikaplah sebagai laki-laki dan tetaplah kuat. Lakukanlah segala pekerjaan di dalam kasih. Rasul Paulus mengajarkan kepada orang-orang Korintus tentang bagaimana mereka menjadi orang yang bukan cuman punya jumlah umur yang sudah mumpuni, tetapi mereka harus memiliki kematangan di dalam kehidupan keseharian. Kematangan itu mesti ditunjukkan dengan bagaimana mereka bisa berdiri dengan teguh dalam iman, terus berjaga-jaga, bersikap sebagai laki-laki, Alkitab bilang, dan tetap kuat. Ini adalah hal yang memberikan kepada kita gambaran tentang kematangan dari seseorang. Oleh karena itu, apa sih yang menjadi ciri dari seorang laki-laki yang dewasa? Kita tidak lihat secara fisikal, tapi saya mau lihat daripada sisi kematangan. Nah, kalau kita lihat dari sisi kematangan, saudara, ciri laki-laki dewasa atau the man itu adalah yang pertama, sesuai dengan 1 Korintus 16 tadi, dia bilang harus bisa berdiri teguh. Setuju? Katakan amin. Katakan harus bisa berdiri teguh. Jika engkau punya kematangan di dalam dirimu sebagai pria dewasa, maka kamu mesti berdiri teguh. Apa arti berdiri teguh? Berdiri teguh itu artinya orang berpendirian, orang punya prinsip atau berprinsip, dan prinsipnya itu kokoh, tidak mudah goyah, sekalipun di tengah-tengah dunia yang sangat keras hari-hari ini. Itulah
kematangan yang pertama, ciri dari seorang laki-laki dewasa, yaitu dia bisa berdiri teguh, berpendirian, berprinsip, dan prinsipnya itu kokoh, tidak mudah goyah sama sekali. Itu ciri yang pertama. Kemudian ciri yang kedua, saudara bisa temukan di sini bahwa laki-laki dewasa atau yang sudah matang di dalam Tuhan, maka dia mesti bisa bersikap benar dan bukan cuma sekedar baik. Katakan amin. Saya mesti bersikap benar, tidak cuma sekedar jadi baik. Kepada siapa kita tunjukkan sikap benar dan tidak sekedar cuma baik itu? Yang pertama, itu kamu mesti tampilkan itu di hadapan Tuhan, bahwa kamu adalah pribadi yang bisa bersikap benar di hadapan Tuhan, berdiri kuat, tidak sembrono, tapi kita benar-benar kuat di hadapan Tuhan. Kemudian juga kita mesti tunjukkan itu di hadapan manusia. Apa artinya lo tunjukkan kepada Tuhan tapi kepada manusia engkau tidak bisa bersikap benar dan bukan cuma sekedar baik. Yang ketiga, ciri daripada laki-laki dewasa yang matang itu adalah dia mesti tetap kuat di dalam Tuhan. Katakan, saya tetap kuat di dalam Tuhan. Tetap kuat di dalam Tuhan ini adalah sebuah sikap di mana tidak mudah cengeng, tidak mudah menjadi lembek atau loyo, tidak mudah untuk terbawa arus dan lain sebagainya. Dia adalah orang yang tidak mudah untuk menyerah dengan keadaan yang dihadapinya. Jadi saya memberikan kepada saudara ciri dari laki-laki yang dewasa atau matang. Sekali lagi kita bicara tentang jadilah kuat seperti laki-laki. Ini tidak lagi kita bicara tentang gender pria, tetapi setiap saudara dimiliki, dituntut untuk, baik itu laki-laki ataupun perempuan, kita semua dituntut untuk memiliki kematangan di dalam Tuhan. Katakan, kematangan di dalam Tuhan. Sehingga tiga ciri ini harus ada di dalam kehidupan setiap jemaat Tuhan. Yang pertama, berdiri teguh. Yang kedua, bersikap benar dan bukan sekedar baik. Dan yang ketiga adalah tetap kuat di dalam Tuhan. Dan pagi ini secara khusus kita akan bicara tentang tetap kuat di dalam Tuhan, atau yang tema kita bulan ini yaitu strong. Apa sih sebenarnya tujuan Tuhan untuk memberikan kepada saudara kekuatan di dalam kehidupan kita masing-masing? Saya mulai dengan menjelaskan kepada saudara dulu tentang apa sih sebenarnya yang dimaksudkan dengan strong itu atau kuat. Saya coba mengambil tiga arti dari kata kuat atau strong, yaitu yang pertama, memiliki atau ditandai dengan memiliki kekuatan fisik yang besar. Kalau ingat firman Tuhan di minggu yang lalu, Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus makin bertambah besar, bertambah hikmat dan besarnya, disukai manusia, disukai Allah, dan dicintai manusia. Nah, jika kita perhatikan, pengertian yang pertama adalah milikilah atau tandailah hidup kita itu dengan kekuatan fisik yang besar. Itu pengertian pertama dari kata kuat atau strong. Kemudian yang kedua adalah milikilah kekuatan moral dan intelektual. Jadi kata kuat itu adalah memiliki atau ditandai dengan kekuatan fisik yang besar. Yang kedua, kata strong itu atau kuat itu memiliki kekuatan moral atau intelektual. Dan yang ketiga, memiliki sumber daya yang besar sebagai kekayaan ataupun bakat. Jadi dari tiga pengertian strong ini menunjukkan kepada kita bahwa secara fisik kuat, besar, secara moral dan intelektual itu kuat, kemudian memiliki sumber daya yang besar sebagai kekayaan atau bakat di dalam diri saudara. Itu orang yang kuat. Jadi ketika kita menjadi kuat, saya percaya bahwa Tuhan itu akan menjadi sesuatu yang luar biasa untuk saudara. Nah, yang berikut adalah mengapa kita harus kuat. Kenapa Alkitab berkata, hendaklah kamu kuat di dalam kekuatan kuasanya. Mengapa kita harus kuat?
Ada beberapa alasan yang mendasar untuk supaya kita mengerti bahwa setiap saudara itu harus kuat di masa-masa ini. Yang pertama, kita harus kuat karena banyak tantangan dan kesulitan di hari-hari terakhir ini. Coba saudara perhatikan di dalam Mazmur 119 ayat 153. Ada begitu banyak kesulitan hidup sehingga membuat orang itu mesti kuat di dalam Tuhan. Kemudian kita harus kuat karena kesulitan dalam pelayanan dan pekerjaan Tuhan juga tidak mudah. Ada begitu banyak tantangan-tantangan yang dapat. Oleh karena itu, kalau ditanya mengapa kita harus kuat, ya kita harus kuat karena banyak tantangan dan kesulitan. Yang kedua adalah bahwa saudara harus kuat karena kekuatan kita itulah yang bisa membuat kita bisa dapat menolong orang lain. Kalau kamu kuat, kamu bisa tolong orang yang lemah. Setuju, katakan amin. Kenapa kita mesti kuat? Karena kamu ditaruh di sekitar orang-orang yang lain, supaya dengan kekuatanmu itu kamu bisa menolong orang lain. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik bahwa yang ketiga, kenapa saudara harus kuat? Kita mesti kuat karena kita mempunyai pengharapan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kamu punya pengharapan di dalam Tuhan. Dan yang keempat, kenapa kita mesti kuat? Kita mesti kuat karena kita memiliki sesuatu yang dapat dibagikan kepada orang lain. Kita mesti kuat karena kekuatan kita itu menyenangkan hati Tuhan. Amin. Jadi perhatikan ada 5 poin yang menjadi dasar kenapa kamu mesti kuat. Kalau pagi ini kita bicara jemaat Tuhan, gereja Tuhan harus kuat. Tentu saudara mesti tahu alasannya. Alasan yang pertama adalah tantangan dan kesulitan di hari-hari terakhir ini yang tidak bisa dianggap remeh. Kemudian kenapa kita mesti kuat? Karena kekuatan kita itu kita dapat menolong orang lain. Kekuatan itu jadi pengharapan dalam hidup saudara. Kekuatan itu juga menyenangkan hati Tuhan. Jadi ada 4 poin yang mesti saudara pegang baik-baik di dalam hidup ini. Sudah mengerti bagaimana kita mesti kuat, sudah dapat pengertian. Sekarang bagaimana caranya saudara menjadi kuat? Yang pertama, kalau engkau mau menjadi kuat, engkau mesti jadi pribadi yang suka menantikan Tuhan. Alkitab berkata di dalam Yesaya bahwa orang yang menantikan Tuhan diperbaharui kekuatannya seperti pada burung raja wali. Sehingga saya mau kasih tahu kepada saudara, jika kita menjadi kuat di dalam Tuhan, engkau akan melihat bahwa begitu luar biasanya engkau mendapatkan kekuatan baru ketika engkau menantikan Tuhan. Jadi bagaimana caranya gereja mesti menjadi kuat? Engkau mesti ngambil sikap menantikan Tuhan. Jika kita mendengar suara gembala kita di minggu hari ini, sehingga kita bisa mengerti bahwa cara kita menjadi kuat itu adalah dengan menantikan Tuhan. Kemudian yang kedua, bagaimana caranya supaya saudara menjadi kuat di dalam Tuhan? Yaitu kita tetap mempercayai Tuhan. Rasul Paulus menulis dalam suratnya kepada jemaat Tuhan di kota Korintus bahwa pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa yang tidak melebihi kekuatanmu. Sebab Allah setia, karena itu dia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. 1 Korintus 10 ayat 13 bagian A. Perhatikan bahwa kita mesti tetap mempercayai Tuhan. Bukan cuma menanti Tuhan, tapi kamu mesti mempercayai Tuhan. Sebab Alkitab berkata pencobaan yang kamu alami itu biasa. Tuhan punya kekuatan untuk menolong kamu. Kalau kamu percaya, maka kamu memiliki kekuatan itu. Kemudian yang ketiga, yaitu mempercayakan diri kita, diri saya dan diri saudara, itu di dalam providensianya Allah. Mazmur menulis keterkaitan dengan mempercayakan diri dalam providensia atau pemeliharaan Allah. Ini luar biasa. Dia katakan dalam Mazmur 37 ayat 23 dan 24 bahwa Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Jadi
cara yang ketiga untuk kita mengalami kekuatan Tuhan itu adalah percayakan diri saya dan saudara di bawah providensialnya Allah, di bawah pemeliharaannya Tuhan. Sebab Alkitab bilang dia menetapkan langkah orang yang hidupnya berkenan. Kalau jatuh dia akan bangun, dia akan angkat, tidak biarkan kamu tergeletak. Bukankah kita layak untuk mempercayakan dirimu di bawah providensianya Tuhan, di bawah pemeliharaannya Tuhan? Kalau engkau tahu bahwa dia Allah yang memelihara, maka engkau mempercayakan dirinya pada Tuhan supaya dia bisa bertindak lebih dahsyat untuk kita. Yang keempat, kenapa kita mesti menjadi kuat? Mengapa kita harus kuat dan bagaimana caranya? Yang ketiga, saya mau katakan bahwa engkau mesti tetap setia dan bertekun di dalam Tuhan. Tetap setia dan tetap bertekun di dalam Tuhan. Yang mau setia dan tekun sama Tuhan, katakan amin. Tuhan Yesus terkait dengan tetaplah setia dan bertekun di dalam Tuhan, menulis kepada jemaat di Smyrna. Saudara perhatikan dulu Wahyu pasal 2 ayat 10. Wahyu pasal 2 ayat 10 berbunyi begini. Jangan takut terhadap apa yang harus engkau derita. Sesungguhnya iblis akan melemparkan beberapa orang dari antaramu ke dalam penjara, supaya kamu dicobai dan kamu akan memperoleh kesusahan selama 10 hari. Hendaklah engkau setia sampai mati, dan aku akan mengaruniakan kepadamu mahkota kehidupan. Bagaimana untuk supaya kita memiliki kekuatan yang datang dari Tuhan? Engkau dapat menjadi kuat, maka engkau mesti tetap bertekun di dalam Tuhan. Setuju? Katakan amin. Jika engkau bertekun, jika engkau sungguh-sungguh, maka Tuhan yang akan memberikan engkau kemenangan. Lepas kemenangan. Yang setuju, tepuk tangan bagi Allah kita. Kekasih Tuhan sekalian, setelah kita mengerti bahwa dari mana engkau dan saya bisa mendapat kekuatan yang Tuhan berikan, bagaimana caranya kita menjadi kuat, maka ada beberapa hal yang saudara perhatikan bahwa kekuatan itu ada dari Tuhan, ada kekuatan yang berasal dari diri kita sendiri, dan juga ada kekuatan yang datang dari iblis. Nah, kalau kita memperhatikan bahwa dari mana datang kekuatan untuk saudara dan saya, apakah dari Tuhan? Atau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, atau kita memiliki kekuatan dari luar sana, kekuatan dunia, kekuatan daripada si jahat. Nah, 3 sumber kekuatan yang ada di dunia ini, tinggal saudara harus memilih yang terbaik. Dan engkau mesti tahu bahwa sumber kekuatan bagi saudara dan saya itu datangnya dari Tuhan. Setuju? Katakan amin. Sumber kekuatan dari diri sendiri, Yeremia 17 berkata, terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Artinya kekuatan manusia kamu akan terkutuk. Kalau menggunakan kekuatan iblis, apalagi engkau menjadi musuhnya Tuhan. Sehingga cuma satu pilihan umat Tuhan hari ini, untuk saudara menggunakan kekuatan yang bersumber dari Tuhan. Yang setuju katakan amin. Kekuatan yang bersumber dari Tuhan itu tidak pernah habis, selalu tersedia bagimu. Bahkan Allah akan menjadikan sandaran bagimu. Dia akan menjadi pribadi yang kuat, yang luar biasa, yang tidak akan pernah meninggalkan engkau sama sekali. Oleh karena itu pagi hari ini perhatikan baik-baik bahwa siapakah sumber kekuatan saudara dan saya? Sumber kekuatan kita adalah Tuhan sendiri. Nah, tujuan Tuhan menjadi sumber kekuatan bagi kita adalah Dia mau bahwa saudara sadar bahwa tanpa Tuhan kita tidak bisa bikin apa-apa. Amin. Tanpa Tuhan kamu bukan siapa-siapa. Tanpa Tuhan saya bukan siapa-siapa. Nah, oleh karena itu mengerti bahwa Dialah sumber, sehingga kita sadar bahwa kita membutuhkan Tuhan. Kemudian yang berikut, kita juga mau memaksimalkan setiap kekuatan yang Tuhan kasih. Tadi salah satu pengertian dari kekuatan itu adalah daya, adalah kemampuan, adalah talenta. Bagaimana saudara memaksimalkan talenta yang menjadi kekuatanmu yang berasal dari Tuhan? Bagaimana engkau menggunakan kemampuanmu untuk membuktikan kepada dunia dan kepada Tuhan bahwa apa yang Tuhan kasih itu engkau bisa maksimalkan di dalam hidup ini. Kemudian yang berikut adalah engkau tidak menyalahgunakan kekuatan yang Tuhan kasih sama kita. Ada banyak orang ketika Tuhan memberikan kepada dia kekuatan,
Dia salah menggunakan kekuatan. Ketika Tuhan memberikan kepada dia talenta karunia yang merupakan kekuatan daripada pribadi kita untuk kita menjadi unggul di dunia ini, itu kita salah menggunakan. Dan ketika kita salah menggunakan, coba lihat contohnya Simpson misalnya. Ketika dia dikasih kekuatan karena dia anak Nasir, dia salah menggunakan kekuatannya dan akhir daripada kehidupan Simpson, dia mesti mati bersama-sama dengan orang fasik. Bukan cuma mati, tapi dia dibawa dalam sebuah tempat pertemuan dan dia menjadi bahan olok-olokan daripada orang-orang Filistin hari itu. Nah, saudara bisa membayangkan bahwa kalau kita salah menggunakan kekuatan, talenta, karunia yang Tuhan kasih, maka kita bisa menjadi bahan olok-olokan, bahan ejek-ejekannya orang. Oleh karena itu perhatikan baik-baik bahwa dia harus menjadi sumber kekuatan bagi saudara dan juga bagi saya. Hal-hal apa saja yang diperlukan oleh seorang anak Tuhan atau jemaat Tuhan agar dia dapat menjadi kuat dan dia dapat memenangkan pertandingan kehidupan ini. Untuk menjadi kuat, maka bangunlah hidup dewasa saudara itu di atas batu karang. Masih ingat Matius pasal 7 ayat yang ke-24 dan seterusnya tentang dasar dan bangunan. Bagaimana Tuhan Yesus mengajarkan bahwa ada dua jenis manusia. Yang pertama disebut orang bodoh, yang kedua disebut orang yang bijaksana. Yang bijaksana itu memilih mendirikan rumah di atas batu karang sehingga badai datang tidak merobohkan rumah tersebut. Tapi orang bodoh mendirikan rumah di atas pasir dan datang banjir, hujan dan angin, rumah itu roboh dan besarlah kerusakannya. Oleh karena itu perhatikan baik-baik, engkau mesti bangun hidup dewasamu itu di atas batu karang yang teguh. Setuju? Katakan amin. Kemudian mengerti bahwa pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu itu dahsyat. Ada kekuatan terkandung di balik panggilan. Ketika Tuhan panggil engkau, Dia menyediakan semuanya untuk membuat engkau kuat berjalan bersama dengan Dia. Kemudian engkau mesti sadar bahwa Tuhan adalah pahlawan yang memberikan kemenangan bagimu. Setuju? Katakan amin. Dia Allah yang memberikan kemenangan kepada saudara. Oleh karena itu jangan pernah takut. Tuhan kita Tuhan yang menyertaimu, Tuhan yang memberikan kemenangan padamu, Tuhan yang ada bersama dengan kita. Nah, oleh karena itu perhatikan baik-baik. Saudara mesti mengerti bahwa Tuhan telah memberikan kekuatan itu kepada saudara karena Dia adalah sumber. Amin. Engkau juga mesti memiliki semangat untuk menggunakan kekuatan yang dari Tuhan. Bahkan jangan sampai kita salah menggunakan kekuatan yang Tuhan kasih untuk supaya kita memuliakan Tuhan setiap waktu, setiap saat dalam hidup kita masing-masing. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita juga mesti tahu bahwa apa yang Tuhan berikan kepada kita, yaitu kekuatan. Untuk apa kekuatan itu Tuhan berikan untuk saudara dan juga untuk saya? Kita mesti mengerti kenapa Tuhan kasih talenta. Kenapa Tuhan kasih kita tuh kelebihan-kelebihan yang adalah kekuatan di dalam diri saudara. Kenapa Tuhan kasih kamu menjadi pintar, jadi cerdas, jadi kaya, jadi itu semua itu adalah kekuatan untuk saudara buktikan kepada dunia ini bahwa engkau dapat semuanya itu hanya karena Tuhan. Nah, untuk apa itu semua? Untuk apa Tuhan kasih saudara kekuatan? Kalau tidak ada tujuan, ngapain Tuhan mesti kasih kita kekuatan? Tentu Tuhan punya maksud. Ketika Dia taruh kekuatan di dalam saudara dan saya, adalah supaya kita bisa membela orang-orang yang lemah. Amin. Kita bisa menjadi pribadi yang siap untuk membackup adapun orang yang dalam pergumulan, dalam kesulitan. Karena kamu lebih kuat dari orang tersebut, engkau menjadi alat yang bisa membantu mereka yang tidak lebih kuat dari engkau. Kemudian yang kedua, untuk apa kekuatan itu Tuhan kasih? Supaya kita bisa memuliakan Tuhan. Bukankah Alkitab berkata, pujilah Tuhan dengan segenap kekuatanmu. Kalau engkau punya kekuatan, engkau bisa memuji Tuhan. Amin. Kekuatan itu adalah hati yang bersih, hidup yang layak, hidup yang siap untuk terus kapanpun Tuhan suruh, kapanpun Tuhan panggil, kapanpun Tuhan ini izinkan untuk engkau lakukan sesuatu, engkau lakukan dengan yang terbaik. Kenapa? Sebab kekuatan itu Dia kasih sama saudara. Jadi bagaimana? Untuk apa Tuhan kasih kekuatan kepadamu? Supaya engkau bisa memuliakan Tuhan.
membantu orang lain, memuliakan Tuhan. Kemudian yang berikut, untuk apa Tuhan kasih kekuatan? Supaya dengan kekuatan itu engkau membuktikan kepada semua orang, engkau bisa bersaksi bahwa sesungguhnya yang ada di dalam engkau itu adalah Tuhan yang hebat. Amin. Yang ada di dalammu itu adalah Tuhan yang punya kuasa. Sehingga kalau Tuhan yang punya kekuatan ada di dalam engkau, engkau menjadi hebat, engkau menjadi kuat, engkau menjadi berhasil, engkau menjadi sukses, engkau menjadi orang yang dihormati tentunya di hadapan Tuhan dan juga di hadapan manusia. Nah, kekasih-kekasih Tuhan sekalian, kiranya 3 hal ini menjadi hal yang penting supaya kita mengerti. Kita tidak menjadi takut, kita tidak menjadi kecil hati, kita tidak menjadi mundur. Karena di dalam kita ada kekuatan Tuhan, kita tahu Dialah sumber, dan kita tahu untuk apa kekuatan itu digunakan. Yaitu yang pertama untuk memuliakan Tuhan. Yang kedua untuk menolong orang-orang yang berkekurangan, yang kecil, yang tidak sanggup. Yang berikut agar supaya engkau bisa menceritakan kepada dunia bahwa yang buat engkau sanggup, yang buat engkau kuat itu adalah Tuhan semata-mata. Kekasih-kekasih Tuhan yang saya cintai, juga kita mesti mengerti bahwa di dalam hidup ini terkadang ada banyak tantangan, ada banyak kesulitan, ada banyak hambatan yang datang silih berganti. Oleh karena itu Alkitab bilang engkau hidup di zaman yang sangat jahat. Nah, untuk menghadapi kehidupan di zaman yang sangat jahat ini, engkau butuh kekuatan ekstra dari Tuhan. Tidak bisa biasa-biasa saja. Engkau mesti membutuhkan kekuatan ekstra. Kalau engkau mau supaya Tuhan bekerja dahsyat di dalam engkau tidak bisa cuma ibadah biasa-biasa. Engkau tidak bisa cuma berdoa biasa-biasa. Engkau tidak bisa hanya menyembah biasa-biasa. Tapi engkau mesti tingkatkan itu. Lebih lagi. Karena apa? Orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan baru. Dikatakan dalam Yesaya, orang menanti-nantikan Tuhan mendapatkan kekuatan baru. Nah, untuk supaya engkau mendapatkan kekuatan baru dan engkau bisa mengerjakan segala sesuatu yang Tuhan izinkan terjadi dalam hidupmu, adalah engkau tidak bisa biasa-biasa. Engkau mesti luar biasa di dalam Tuhan. Ibadahmu mesti luar biasa, doamu mesti luar biasa, pujian penyembahanmu mesti luar biasa, merenungkan firman mesti luar biasa, sehingga engkau berlari lebih cepat, engkau bertindak lebih dahsyat, engkau melakukan apapun karena kekuatan Tuhan penuh di dalam kita. Tidak ada yang bisa berkata bahwa saya menjadi kuat karena kekuatan saya sendiri, atau karena saya ibadah, karena saya berdoa, karena saya lakukan ini dan itu. Bukan. Tetapi kalau engkau cuma melakukan itu sebagai sesuatu yang biasa-biasa, kita tidak akan bisa melihat sesuatu yang lebih. Engkau mesti lakukan sesuatu yang lebih supaya kekuatan Tuhan itu penuh di dalam saudara. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kembali ke ayat kita yang kita bicarakan di pagi hari ini, yaitu 1 Korintus 16 ayat 13 dan 14. Dia katakan, berjaga-jagalah, berdirilah teguh dalam iman. Jadi berjaga-jaga itu artinya kita berwaspada. Setuju, katakan amin. Orang dewasa itu sadar kondisi, sadar keadaan, sadar dia punya situasi, sehingga dia mesti berjaga-jaga. Hanya orang yang sadar yang berjaga-jaga. Dan tadi saya bilang ciri seorang laki-laki yang sempurna atau yang matang itu adalah sadar keadaan. Dia mengerti bahwa hidup ini tidak mudah, sehingga dia mesti mengandalkan Tuhan. Kalau orang tidak sadar, dia tidak akan pernah bisa mengandalkan Tuhan. Tapi saya percaya umat Tuhan pada pagi hari ini engkau sadar bahwa ini situasi yang tidak kondusif dan engkau mesti berjaga-jaga. Kemudian engkau mesti berdiri teguh. Berdiri teguh tadi saya sudah menjelaskan kepada saudara, ini berbicara tentang berprinsip. Engkau punya sebuah ketegasan sendiri di dalam hidup ini, sehingga kita tidak mudah terpengaruh oleh zaman ini, kita tidak mudah terpengaruh oleh perkataan orang, kita tidak mudah terpengaruh atas pendapat-pendapat dunia ini, tapi engkau cuma berpegang pada pendapat firman, pada perkataan firman, sehingga itu menjadi dasar yang kuat untuk engkau bertahan. Engkau tidak mudah menyerah, engkau berdiri teguh di dalam imanmu. Kemudian bersikap sebagai laki-laki dan tetap kuat. Bersikap sebagai laki-laki, tadi saya bilang ini bukan bicara soal gender, tapi ini bicara tentang kematangan.
Tuhan sementara mencari gereja Tuhan yang sudah dewasa, gereja Tuhan yang matang. Tuhan sementara mencari anak-anak Tuhan yang matang, anak-anak Tuhan yang dewasa. Untuk apa? Supaya dia mempercayakan pekerjaannya, dia mempercayakan proyeknya, dia mempercayakan sebuah hal yang ada untuk supaya engkau anak Tuhan yang mengerjakannya. Kenapa? Karena dia temukan engkau telah matang, engkau telah dewasa. Tadi pagi hari ini kalau kita berbicara tentang kematangan, kita berbicara tentang kedewasaan, ini kita sementara berbicara tentang pribadi yang tidak mudah menyerah. Pribadi yang betul-betul tahan terhadap setiap apapun juga yang ada di dalam dunia ini. Karena itu berpendirian, berprinsip, ia bersikap benar di hadapan Tuhan dan manusia, ya. Kemudian tetap kuat di dalam Tuhan, ya. Tidak mudah menyerah, ya. Sebab apa? Ada kuasa Tuhan di dalam engkau, amin. Ada roh Allah yang ada dalam engkau. Ketika kita lemah, ketika kita tidak kuat, Roh Kudus membantu saudara. Roh Kudus ada untuk menolong saudara. Oleh karena itu kita perhatikan bahwa untuk menjadi kuat, bukan hanya karena kamu olahraga, bukan hanya karena kamu makan bergizi, tapi untuk kita menjadi kuat secara jiwa dan roh adalah engkau membangun persekutuan dengan Tuhan. Engkau mendapat suplai makanan rohani dari Tuhan. Engkau melihat nilai-nilai kerajaan Allah itu menjadi penting di dalam hidup ini. Sehingga engkau mulai melangkah, engkau mulai atur strategi, engkau mulai bergerak bersama dengan Tuhan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, saya percaya bahwa di siang hari ini Dia Tuhan yang sungguh-sungguh tidak pernah tinggalkan saudara. Bahkan Alkitab berkata, aku ada untuk engkau. Firman Tuhan berkata, aku tersedia bagimu. Oleh karena itu pagi hari ini biar masing-masing kita boleh berkata kepada Tuhan, biar kekuatanmu itulah yang menjadi bagian di dalam hidup saya. Amin. Biar supaya saya tidak mengandalkan kekuatanku sendiri, atau saya tidak mengandalkan kekuatan dunia ini, kekuatan manusia, tapi saya tetap mengandalkan Tuhan menjadi satu-satunya Allah yang luar biasa dan dahsyat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tentunya berbicara tentang kekuatan Tuhan itu tiada duanya. Sebab Dia yang punya, Dia yang menjadi sumber bagi saudara, amin. Kalau Dia sumber dan engkau ada dan menempel pada sumber itu, maka engkau tidak akan berkekurangan selama-lamanya. Allah akan memberikan kamu kemampuan, Allah akan membuat engkau terbang bagaikan Raja Wali, engkau akan bisa menghadapi tantangan-tantangan dan kesulitan yang terjadi di sekitar kita, bahkan lebih daripada itu, engkau menjadi pemenang. Tiap-tiap hari yang menjadi pemenang bersama dengan Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita yang menjadi pemenang bagi Allah kita. Beri kemuliaan bagi Dia. Dia Allah yang tidak pernah meninggalkan saudara. Ada haleluya. Nah, pagi hari ini perhatikan baik-baik. Jika Tuhan yang menjadi sumber kekuatan, di manakah engkau mesti berada? Engkau berada di dalam Tuhan. Engkau berada di dalam Dia, sebab Dia sumber bagi saudara. Oleh karena itu pagi hari ini tidak ada yang bisa menolong saudara, tidak ada yang bisa mengangkat kita ketika kita lemah selain daripada diri kita sendiri bersama dengan Tuhan. Oleh karena itu pada pagi hari ini biar persiapkan hati saudara supaya sungguh-sungguh engkau berada di dalam kekuatan Tuhan. Berbicara tentang kekuatan, ini berbicara tentang posisi Tuhan yang berdiri bersama dengan saudara. Setuju katakan amin. Bicara tentang kuat, ini bicara tentang fondasi di mana engkau meletakkan kakimu atau hidupmu, pergumulanmu, rumah tanggamu, bisnismu. Bicara tentang kekuatan, kita sementara berbicara bahwa ada sesuatu yang mesti dihadapi, dan yang kita hadapi itu tidak kecil tapi besar, sehingga engkau membutuhkan kekuatan untuk bisa menerobosnya. Engkau mesti bisa melewatinya, engkau bisa mengalahkannya. Oleh karena itu tidak ada yang bisa membantu saudara selain daripada Tuhan satu-satunya Allah yang akan membuat kamu menjadi kuat senantiasa. Kekasih Tuhan warga kerajaan, pastikan di bulan ini engkau menjadi kuat di dalam Tuhan. Amin. Pastikan di bulan ini engkau tidak akan pernah kalah terhadap keadaan, terhadap situasi, terhadap pergumulan. Sebab engkau tidak sendiri, engkau bersama Tuhan yang adalah menjadi kekuatan bagi kita. Karena itu andalkan Dia, bahwa hidupmu melekat sungguh pada Tuhan. Mengandalkan Tuhan, bergantung pada Dia, supaya Dia yang akan
mengatur hidupmu sepanjang bulan ini. Sekiranya Tuhan memberkati engkau dengan firman Tuhan di pagi hari ini. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, di pagi hari ini juga kita akan sama-sama makan perjamuan. Jika engkau di rumah tidak punya roti yang disediakan oleh gereja seperti ini, engkau boleh siapkan teh ataupun sirup. Kalau ada roti boleh, atau biskuit dan lain sebagainya, engkau boleh pakai itu untuk menjadi media. Kita akan sama-sama melakukan perjamuan kudus. Tundukkan kepala saudara dan kita berdoa. Bapa, kami tahu Engkau Allah yang sangat-sangat sempurna di dalam kekuatan kuasa-Mu. Engkau lah yang memberikan kepada kami kekuatan untuk kami terus berjalan bersama dengan Engkau. Dan pagi hari ini sebagai hormat dan cinta kami kepada Tuhan, kami akan bersekutu dengan Engkau dengan tubuh dan darah-Mu dalam sakramen perjamuan kudus pagi hari ini. Oleh karena itu, bersama dengan kami, bersama dengan seluruh jemaat yang ada di rumah, kami akan sama-sama angkat cawan ini dan angkat roti ini sebelum kami makan dan kami minum. Sekiranya Tuhan menguduskan, melayakkan kami, supaya roti dan anggur ini bukan cuma sesuatu yang biasa, tapi benar-benar ini adalah persekutuan dengan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Layakkan kami supaya ini perjamuan kudus mendatangkan berkat, bukan kutuk ataupun laknat di dalam kehidupan umat-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, sebelum kita makan dan minum dengan tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan, dengarkan firman Tuhan pagi hari ini. Yesus mengajarkan murid-muridnya sebagai berikut. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan tidak minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, dia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku, dan aku tinggal di dalam dia, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Yang percaya firman Tuhan ini katakan amin. Bahkan firman Tuhan juga mengajarkan bagaimana caranya saudara menghormati tubuh dan darah Yesus Kristus Tuhan. Alkitab berkata, setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai dia datang. Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti ataupun minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu dia boleh makan roti dan minum dari cawan Tuhan. Karena barang siapa makan dan ataupun minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Oleh karena itu, mari tenangkan hatimu, pastikan bahwa perjamuan kudus pagi hari ini adalah momentum penting di dalam imanmu kepada Tuhan. Dia mati di atas kayu salib. Dia menyerahkan nyawanya di sana. Bahkan darahnya dicurahkan. Tubuhnya dipecah-pecahkan. Supaya kita yang mesti mati di dalam dosa, kita yang mesti terkena kutuk dibebaskan. Supaya engkau mendapat keselamatan yang daripada Tuhan. Haleluya. Mari persiapkan roti saudara. Kemudian angkat lebih tinggi di atas kepalamu. Haleluya. Haleluya. Sebelum kita makan, demikian sabda Tuhan, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu Tuhan Yesus pada malam waktu dia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita angkat bersama-sama ini adalah persekutuanmu dengan tubuh Yesus Kristus Tuhan? Makan dengan iman dan alami mujizat kuasa di dalam hidup saudara. Haleluya. Persiapkan juga cawan kita dan angkat lebih tinggi. Demikian juga Yesus mengambil cawan sesudah makan. Lalu ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini
Setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukan kacauan, ucapan syukur yang kita angkat ini adalah persekutuanmu dengan darah Yesus Kristus Tuhan. Minum dengan iman dan alami mujizat kuasa dalam hidup saudara. Haleluya. Buka tanganmu di hadapan Tuhan. Katakan, Tuhan terima kasih sebab kekuatanmu ada di dalamku. Katakan, Tuhan terima kasih karena pertolongan dan mujizatmu selalu aku rasakan. Bahkan kekuatan yang datang dari salib Kristus. Karena kami bersekutu dengan tubuh dan darahmu. Menjadi bagian yang terus ada di dalam kehidupan kami. Dan pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu Tuhan. Engkau Allah yang memberkati kami. Baik dalam rumah tangga, dalam pekerjaan, dalam bisnis, dalam semua yang kami lakukan. Kami tidak sendiri sebab Tuhan ada bersama dengan kami. Dan pagi hari ini berkati seluruh umat-Mu. Baik yang ada di tempat ibadah ini. Ataupun mereka yang beribadah di rumah melalui online service di pagi hari ini. Di sana Tuhan memberkati. Mereka yang lagi membangun usaha Tuhan memberkati. Mereka yang membangun rumah Tuhan memberkati. Mereka yang lagi mau dalam perjalanan dinas Tuhan memberkati. Mereka yang lagi dalam keadaan sakit Tuhan memberkati. Yang dalam keadaan lemah Tuhan kuatkan. Setiap jemaat tanpa terkecuali ada di dalam kontrol Tuhan. Oleh karena itu di pagi hari ini kami boleh berkata, Tuhan terima kasih sebab firman-Mu menolong kami untuk memberikan pengertian bahwa tiada Tuhan yang tidak bisa melakukan bagi kami. Engkau Allah yang luar biasa. Umat Tuhan sekarang buka tangan-Mu dan terimalah berkat yang terbaik yang datang dari Tuhan, yang itu adalah bahagian yang kamu terima di pagi hari ini. Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub mengedangkan tangannya atas engkau. Sekiranya dia melepaskan semua yang terbaik yang ada di dalam kerajaan Allah, di dalam kehidupanmu, dalam keluargamu, dalam rumah tanggamu, dalam pekerjaan dan bisnismu. Dan biar berkat itu membuat kamu terus naik bukan turun. Kamu jadi kepala bukan ekor. Kamu diberkati melimpah-limpah di dalam segala area hidupmu. Dan karena itu terimalah berkat Tuhan di pagi hari ini, yaitu anugerah kasih dan sayang dari Bapa di sorga, penyertaan dengan kuat kuasa Yesus Kristus Tuhan, bahkan serta persekutuan di dalam Roh Kudus, tinggal tetap menyertai, menolong dan membimbing kita semua dari pagi hari ini sampai selama-lamanya hingga hari Maranatha. Tuhan Yesus datang di awan-awan untuk menjemput engkau dan saya para salehnya. Berkat terbaik ini terimalah bersama-sama hanya di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya dan diberkati Tuhan, sama-sama kita katakan amin. Tuhan Yesus memberkati.